Trend is your friend, follow the trend. Pasti kata-kata itu udah nggak asing lagi di telinga kalian para trader, karena prinsip utama dalam trading adalah ikuti arah tren, jangan dilawan apalagi dimusuhin karena trend is your friend. Karena dengan cuma ngikutin pergerakan arah tren, kalian bisa dapetin potensi profit yang besar. Nama strateginya adalah continuation. Continuation adalah momen ketika harga bergerak mengikuti arah tren yang udah ada, baik naik ataupun turun. Nah, dengan mengikuti arah tren, kalian bisa mendapatkan potensi profit yang lebih besar tanpa harus melawan arah. Biar kamu nggak bingung dan ragu buat lihat tanda-tanda continuation, kamu bisa menggunakan yang namanya chart pattern. Karena dengan menggunakan chart pattern, kamu bisa melihat pergerakan pola harga akan melanjutkan tren yang udah ada setelah terjadinya koreksi sementara. Continuation itu ada dua. Yang pertama ada bullish continuation untuk pergerakan tren naik, dan ada bearish continuation, itu untuk pergerakan arah tren turun. Bullish continuation itu ada apa aja sih? Ada bullish flag, ada bullish pennant, dan ada ascending triangle. Dan kalau bearish continuation itu berarti sebaliknya, yaitu bearish flag, kemudian ada bearish pennant, dan ada descending triangle. Oke, pertama kita bahas dulu bullish continuation. Oke, yang pertama kita bahas bullish flag. Dari namanya flag, bendera ya, bentuknya kayak bendera. Nah, jadi awalnya itu membentuk kenaikan yang tajam ya, seperti tiang. Di sini, naik ke sini, kemudian membentuk konsolidasi kecil-kecil. Konsolidasi kecil-kecil dulu kayak gini. Oke, yang atas membentuk garis resisten dan yang bawah membentuk garis support. Nah, ketika harganya udah berhasil nembus garis resisten, maka kita bisa anggap sebagai konfirmasi kalau tren akan melanjutkan kenaikan. Berarti kalian bisa buka open buy di daerah sini. Kita tulis dulu di sini. Berarti untuk pola bullish flag, kalau misalkan harganya udah melewati garis resisten, kalian bisa entry untuk open buy, dan SL-nya itu di support terendah di bagian sini. Di sini untuk SL. Dan kemudian TP-nya di mana? TP-nya itu jaraknya sebesar tiangnya. Berarti di sini open buy, di sini untuk garis TP-nya. Nyari apa? Nyari sinyal. Jauh di Java aja. Dapatkan sinyal trading gratis di Java Global Futures setiap hari. Oke, lanjut kita bahas bullish pennant. Nah, ini mirip sama flag ya, tapi bentuk benderanya itu segitiga. Pola ini terbentuk ketika terjadi kenaikan harga lagi kayak tadi. Nah, kenaikan harganya segini, ini menjadi tiangnya. Kemudian membentuk lower high, kemudian membentuk harga low yang semakin tinggi atau higher low. Nah, ini lower high, kemudian bikin higher low. Nah, nanti lama-lama ujungnya akan bertemu ya di sini, membentuk segitiga, jadinya mengerucut. Jadi, walaupun ada penurunan, tekanan bayarnya itu tetap kuat. Syaratnya seperti flag tadi, ketika harganya udah berhasil menembus resisten, maka menjadi konfirmasi tren naik akan berlanjut. Kalau misalkan nih, harganya udah melewati resisten di sini ya. Oke, di sini kita bisa siap-siap untuk open buy. Nah, kemudian setelah entry-nya setelah melewati garis resisten, SL-nya di garis support rendah, dan juga TP-nya jaraknya sebesar tiang kayak tadi. Oke, kita lanjut. Yang ketiga dari bullish continuation ada ascending triangle atau segitiga ya dari namanya. Nah, ini mirip sama pennant karena berbentuk segitiga juga, terbentuk ketika terjadi kenaikan harga. Kayak gini, ini sebagai tiangnya ya, seperti tadi. Kemudian membentuk garis resisten yang flat. Oke, kemudian membentuk low yang semakin lama itu semakin tinggi ya, atau higher low, higher low. Sini kita panjangin dulu garis resistennya. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, ini artinya buyer memiliki kekuatan yang sama, tapi kekuatan seller makin lama makin lemah. Jadi ketika harganya nanti berhasil menembus resisten, menjadi konfirmasi tren naik akan berlanjut. Nah, dia kalau di sini garisnya, berarti di sini kita siap-siap buat open buy. Nah, di sini ya, buy. Oke, syaratnya sama kayak tadi, entry-nya setelah lewat garis resisten, harganya kemudian SL-nya di garis support terendah, atau di sini sebagai SL. Oke, kemudian TP-nya itu jaraknya sebesar tiang. Oke, yang pertama kita bahas bearish flag. Nah, ini terjadi ketika harga lagi turun ya, yang membentuk tiangnya. Nah, ini tiangnya lagi turun. Kemudian konsolidasi kecil-kecil ya, membentuk bendera yang bentuknya ini naik.
kayak gini. Ini garis resistennya, kemudian ini supportnya. Oke, ketika harganya udah menembus garis support, artinya ada sinyal kalau harga akan melanjutkan penurunan tren. Berarti nanti di sini kalau misalkan harganya udah tembus, kalian bisa entry sell. Syaratnya kayak tadi, SL-nya itu di garis resisten tertinggi. Tertinggi berarti di sini SL-nya. Kita tulis dulu. Di sini entry-nya, dan TP-nya itu jaraknya sebesar tiang benderanya. Berarti kalau dari sini ya. Oke, jadi yang kedua kita bahas bearish pennant, mirip sama bearish flag ya. Jadi dia membentuk tiangnya ke bawah kayak gini. Dari sini ke sini ini tiangnya, kemudian ada lower high yang kita bisa tarik garis sebagai resisten. Ini resistennya, kemudian di bawah terdapat higher low ya, yang kita tarik sebagai garis support. Nah, nanti lama-lama dia akan mengerucut kayak gini, membentuk segitiga. Pokoknya syaratnya sama seperti tadi ya. Kalau misalnya lagi bearish, berarti ketika harganya menembus garis support, itu tandanya kita siap-siap buat open sell. Berarti kita bisa open sell di daerah sini. Nah, di sini kita open sell. Kita tandain dulu sell. Seperti biasa, SL-nya di garis resisten tertinggi dan TP-nya itu jaraknya sama kayak tiang. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke, yang terakhir kita bahas descending triangle ya, segitiga, mirip sama pennant tadi, bentuknya segitiga. Jadi terjadi ketika penurunan harga yang signifikan. Nah, di sini kan ada merah-merah, ini sebagai tiangnya. Kemudian membentuk konsolidasi, membentuk bendera yang segitiga ya, tapi bagian garis supportnya itu flat. Kalau yang tadi bullish kan bagian resisten yang flat, kalau misalkan lagi bearish, berarti supportnya yang flat kayak gini. Ini supportnya, kemudian resistennya itu lama-lama high-nya makin rendah atau lower high. Kita tarik garis di sini sebagai garis resistennya. Artinya tekanan seller di sini lebih kuat daripada buyernya ya. Nah, sama seperti tadi, ketika harganya udah menembus garis support, artinya ada sinyal kalau harga melanjutkan penurunan tren. Jadi entry-nya setelah harga lewat garis support, kemudian SL-nya itu di resisten tertinggi, dan TP-nya itu jaraknya sama kayak tiang. Jadi dari 6 chart pattern yang tadi aku jelasin, itu jarak TP-nya adalah jaraknya sebesar tiang. Oke, jadi itu penjelasan chart pattern continuation yang bisa kasih sinyal buat kamu yang trading di tren yang berkelanjutan atau continuation ya. Tapi ingat, market forex itu volatile, jadi kadang-kadang nggak sesuai sama analisa kita dan itu wajar. Nah, kalau misalkan kalian mau konfirmasi lagi menggunakan indikator teknikal ya, bisa cek di YouTube channel Java Global Futures, banyak cara menggunakan indikator teknikal yang ada di MetaTrader. Contohnya menggunakan indikator RSI buat bantu kamu konfirmasi tren. Kalau misalkan indikator RSI-nya itu udah di atas level 50, artinya itu udah confirm uptrend, dan kalau di bawah level 50, artinya itu downtrend. Nah, buat kalian yang mau dapetin support buat trading kalian, seperti sinyal trading forex dan gold setiap hari, dan juga market update yang udah dilengkapin sama chart, kemudian TPSL-nya juga, kalian bisa join ke Java Traders Community. Kalau kalian mau join, ketik mau di kolom komentar.